Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, azakumullah. Hikmah dan pelajaran yang ke-10 di balik wabah corona ini adalah bersabarlah dengan sabar yang baik. Ikhwani fi din, azakumullah. Di sini Syekh menjelaskan, inna a'zama ma yu'inu al-'abd ala tajawuzil mihani wal ibtila'at. Di antara perkara-perkara yang besar yang dapat membantu seorang hamba untuk melewati ujian dan cobaan adalah at-tahalli bis sabr. Yang pertama adalah bersabar, wa quwwatil iradah, dan memiliki tekad yang kuat. Ikhwani fi din, azakumullah, sabar menghadapi musibah ini dan tekad yang kuat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepadanya. Ikhwani fi din, azakumullah, dua sifat ini min akhlaqil kibar, yaitu merupakan akhlak-akhlak orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Kemudian Syekh menjelaskan, idh hunalika dawa'i nafsaniyah tadfa'ul insan lil jaza' taqwa biquwwatil musab. Karena ketika musibah itu menimpa seseorang, di dalam hatinya ada dorongan-dorongan untuk goncang dan gentar. Semakin besar musibah ini, maka dorongan untuk gentar dan goncang akan semakin besar. Wa hunalika dawa'i ruhaniyah tadfa'ul 'abda lis-sabri war-ridha. Di samping itu juga ada panggilan dari dalam hatinya yang memanggilnya, yang mendorongnya untuk sabar dan ridha. Thumma ta'talijan. Kemudian kedua perasaan ini, perasaan panggilan yang mengajaknya untuk gentar dan goncang, dan panggilan yang mengajaknya untuk sabar dan ridha. Dua perasaan ini akan berperang dalam hati manusia. Maka apabila seseorang itu dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia bersabar, maka di sini panggilan kesabaran itu yang menang. Apabila ia gentar melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, lidahnya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memukul dirinya, dia mengeluh kepada makhluk-makhluknya, kemudian ia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini panggilan goncang dan gentar lebih menang. Ikhwani fid din, azakumullah. Sabar yang baik itu adalah huwa as-sabru alladhi la yusahibuhu tasakhutun min qadarillah. Sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak disertai dengan rasa tidak ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala i'tiradun ala hukmillah. Juga tidak ada perasaan menolak ketentuan Allah. Bukan hanya itu, wala inqita'un an ta'atillah. Juga tidak pernah putus melaksanakan ketaatan-ketaatan. Karena banyak orang yang mengatakan ketika mendapatkan musibah, hartanya rusak atau yang lain-lainnya, maka ia mengatakan, ya Allah, Engkau melihat aku sejak dahulu selalu taat kepadamu, selalu beribadah kepadamu, namun musibah Engkau timpakan kepadaku secara bertubi-tubi. Sementara fulan yang tidak pernah beribadah kepadamu, yang tidak taat kepadamu, yang tidak mau sholat,
tidak mau puasa dan tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan. Namun engkau beri dia kesehatan, anak-anak yang baik, hartanya engkau tambah, usahanya engkau besarkan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini sesungguhnya adalah orang yang tidak sabar, dan panggilan yang menggetarkan hatinya lebih menang di sini. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini tidak sabar. Kemudian wala tashakki li ghairillah. Sabar yang baik itu adalah orang yang tidak mengeluh kepada makhluk. Jadi, sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak disertai dengan rasa tidak reda terhadap ketentuan Allah. Sabar yang baik itu adalah pelakunya senantiasa dan terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah memberikannya musibah-musibah. Kemudian sabar yang baik itu adalah apabila seseorang tidak mengadu kepada makhluk. Memberitahu boleh-boleh saja, tapi mengadu tidak boleh. Ikhwani fiddin azakumullah. Orang yang tidak punya akal, orang yang sangat lemah akalnya, yang mengadukan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa kepada makhluknya yang lemah. Seharusnya ikhwani fiddin azakumullah, kita mengadu kepada Allah terhadap makhluk yang lemah. Namun ini dia mengadu kepada makhluk yang lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang lemah akalnya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun kita mendapatkan musibah, bagaimanapun kita mendapatkan ujian, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, wala dhajarun wala jaza'. Sabar yang baik itu yang tidak disertai dengan rasa goncang dan gentar di dalam hatinya. Wala malalun 'inda hululil masaibi wal makarih, dan dia tidak pernah bosan beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sabar dengan sabar yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, padahal dia adalah orang yang paling sabar. Tidak ada manusia yang sesabar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala berpesan kepadanya, fasbir sabaran jamilah. Sabarlah dengan kesabaran yang baik. Jika Nabi SAW yang merupakan makhluk yang paling sabar dipesan agar bersabar, lalu bagaimana dengan kita? Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Allah Yaqub ketika musibah itu bertubi-tubi, silih berganti mendatanginya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Yaqub alaihissalam mengatakan, fasabrun jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan kepada Allah sajalah aku minta pertolongan atas apa yang kalian ucapkan. Ikhwani fiddin azakumullah. Di sini Syekh menjelaskan, wal ta'lam rahimakallah anna ma ya'qubuhu as-sabr wal ihtisab min al-ladzati wal masarrati wal thawab ad'afa ma yahsulu duna dzalika fata'ammal. Syekh mengatakan, hendaklah engkau mengetahui, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya setelah kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelezatan, ada kebahagiaan, ada pahala, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh beribu-ribu kali lebih besar daripada musibah yang kita rasakan, lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maka perhatikanlah seperti ini, perhatikanlah hal ini ayolah ikhwah. Namun sebaliknya, jika kita tidak sabar terhadap musibah dan bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, maka azab yang kita akan terima jauh lebih besar daripada musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ikhwani fiddin azakumullah,
Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan as-sabr ala balaya dunya yurithul jannah. Sabar atas ujian-ujian yang ada di dunia ini akan menjadikan manusia itu mendapatkan sorga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarlah ikhwani fiddin azzakumullah. Wabah corona ini atau COVID-19 ini pasti akan berakhir, dan jika kita sabar pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala dan balasan dan kebahagiaan lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Namun jika kita tidak sabar, maka pasti azab Allah, dosa yang yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar pula dari musibah ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.